Alhamdulillah, Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ثبت رؤيته ببلد لازمه البلد القريب من البعيد. Jika telah ditentukan adanya ru'yah bagi satu negeri, maka hukum wajib puasa ditentukan pula kepada penduduk negeri yang dekat. Dan itu tidak wajib kepada penduduk negeri yang jauh. Jadi jika dia Malaysia, Brunei, Singapura, al-budu bisilafil matoli al-asuh wal-murad bisilafiha ayat al-ba'adal mahalani bihaidu lawru'ya bi'adima lam yarul akhor oliban walahu bil-anwar. Ukuran jauh itu tetap berdasarkan pada perbedaan matlah matlah ini beda-beda pendapat. Menurut pendapatnya lebih benar, adapun yang dimaksud dengan perbedaan matlah ialah berjauhan kedua tempatnya. Sekiranya kalau dapat dilihat bulan itu pada salah satu tempatnya, tidak dari tempat lainnya, menurut olibnya, seperti antara negara Indonesia dan India. Demikian dikatakan dalam kitab Anwar. Waqalat at-Tirmizi wa aqarrahu waruhu la yumkinu istilafuha fi aqalla fi min arba'ati wa ishrina farsakhon. Syekh Tabrizi dan ditetapkan oleh yang lainnya mengatakan tidak mungkin perbedaan matlah itu dalam jarak kurang dari 24 farsakh. Satu farsakh itu 3 mil, 1 mil 1,6 kilo, jadi kalau 2 farsakh 115 kilo, 115,2 kilometer. Dan matlah wabah subuhi watabahu waruhu ala anahu yalzamu dari fil balad syarqi ru'yatuhu fil balad gharbi minhu al-aksil lalu yadkhulu fil balad syarqi qablu. Subuhi diikuti pula oleh yang lain mengingatkan bahwa harus berpuasa bagi dari sebab ru'yah negeri sebelah timur dapat diru'yah pula dari negeri sebelah baratnya, tidak sebaliknya sebabkan negeri sebelah timur sebelum masuk di negeri sebelah barat. Sebabnya adalah dunia itu berputar. Jadi Indonesia karo Thailand, angkat Thailand ru'yah genah nemu ya Indonesia ya wajib lah. Indonesia gue tanya Thailand kan malam kan datanya dari Malaysia atau Malaysia. Wa qadiyatu kalamihim annahu mata ru'ya fi syarqi lazima kullu ghurbiyin binisbah ilaihil amalu bitilka ru'yah wa ila talafatil ratari. Tujuan perkataan para ulama ialah sesungguhnya apabila ru'yah bulan itu di sebelah timur, maka semua penduduk yang berada di sebelah baratnya wajib mengamalkan adanya ru'yah itu dengan nisbah menghubungkan ke negeri sebelahnya walaupun berbeda matlahnya. Ya sebelah sini sebelah barat
menemuruk ya sebelah timur kudu kabeh. Wa inna ma yajibu saumu Ramadan ala kulli mukallafin ay balighin akilin mutikin lahu ay saumi fisan basar'an. Sekarang wajibnya kepada siapa puasa itu? Sesungguhnya puasa Ramadan itu diwajibkan kepada semua orang dewasa yang telah balik, lagi berakal, yang kuat mengerjakan puasa menurut kenyataan dan syarat. Fala yajibu maka tidak wajib puasa ala sobiyin wa majnunin wala ala man la yutiku ligibarin aw maradin la yurja bar'uhu wa yalzamu mudun di kulli yaumin wala ala haidin wa anfasa'a li anahuma la tutiqoni syar'an. Oleh karena itu anak-anak dan orang gila tidak wajib puasa. Begitu pula tidak wajib bagi orang yang kenyataannya tidak akan kuat puasa karena lanjut usia atau karena sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh. Dia wajib berfidyah dengan makanan satu mud setiap hari. Berarti ada yang haid dan nifas tidak wajib puasa sebab mereka berdua tidak akan kuat puasa menurut syarat, bukan menurut sisi. Ya artinya tidak wajib, tidak boleh puasa. Orang haid itu haram puasa. Nah, jadi orang yang tidak mampu puasa seperti orang tua yang tidak kuat puasa sudah, orang yang sakit stroke, angel barasil, sakit-sakit yang sulit sembuh, tidak ada harapan sembuh, itu udah wajib puasa, tapi dia wajib bayar fidyah denda. Satu hari satu mud dia kira-kira 1 kilo lah, 6 on. Sekarang fardu puasa. Wa farduhu ay sawmi niyatun fil qalbi wal taratu at-talaffu biha. Baligaku wal ji'u ana atasaku wa in qasada bi at-taqwiya al sawmi. Fardu puasa ialah niat. Jadi maksud rukun puasa, fardu puasa rukun puasa. Pertama niat dengan hati. Tidak wajib, tidak disyaratkan mengucapkan lafaz niat. Kalau itu semua apa? Bahkan hanya disunahkan, tapi banyak ucapan sunah. Niat tersebut tidak cukup hanya dengan makan sahur. Sekalipun sahur itu dimaksudkan untuk sisi puasa. Iya, orangnya sahur, tapi orang niat puasa, tapi kan nyati orang puasa, orang niat sahur kan niat puasa. Itu tidak cukup, harus niat diri. Saya berjalan untuk puasa. Pada salah, itu semua mungkin anak saya berbeda. Jadi walaupun bangun tidur untuk makan sahur itu tidak cukup, harus niat sahur. Walaupun harus niat puasa, walaupun tidak sahur, niatnya kan baca terawih, terus kaya orang tangi. Jadi ini kita berpedoman pada yang aneh, pada kol yang Azhar. Jadi yang kita baca ini pendapat ulama yang banyak, tetapi wal imtina'a min tanawuli muftirin khawfal fajri malam ya
tur dibali asom bisifatil lagi yajib ta'arruha biniyah likul yawmin. Tidak cukup dengan menahan diri dari mengerjakan yang membatalkan puasa karena takut terbit fajar. Selama tidak terlintas dalam hatinya akan puasa dengan sifat-sifat yang wajib dikemukakan, ini dalam niat setiap hari. Jadi niatnya begini ojo aku sahur ini sahur tapi kan gak niat puasa. Jadi aku sahur karena aku niat itu karena puasa, atau tidak niat sahur tapi dulu fajar dulu aku fajar aku lama orang tuh ngomong tuh turun niat sahur itu niat puasa. Dan niatnya tiap hari, bulan Ramadan 30 hari itu tiap hari supaya niat. Tawa itu mautin anak ibadah itu. Namanya saya itu gitu tadi. Jadi kalau mazhab Maliki nanti niatnya pertama bulan. Kita bahas tapi itu niat terus tiap hari. Di kuliaumin tiap hari. Kalau nama awalnya di Ramadan semacam ini lamnya video yaumil awal. Kalau pada awal malam Ramadan seorang berniat puasa sekaligus puasa sebulan penuh, maka tidak mencukupi baginya selain yang hari pertama saja. Jadi tidak boleh, artinya berbeda sama Imam Syafi'i. Aku niat sebulan penuh puasa. Itu jadi sehari itu. Besok hari kedua, ketiga harus niat lagi. Kalau syekhuna lakin yang bagi dari kan ya sulalahu sumul yaumi alai nusyana niyata. Indah malikin. Kamal sulalahu awal yaumi alai nasyaha fi ya sulalahu sumu indah bihanifah. Jadi diterangkan juga sih ekstrim banget sih Nabi Muhammad Syafi'i, ekstrim banget. Jadi pendapatnya Syekhuna Ibnu Hajar berkata akan tetapi selayaknya berniat demikian niat sebulan penuh agar berhasil puasa pada hari yang terlupa niatnya. Demikian itu menurut Imam Malik, sebagaimana disunatkan berniat puasa pada awal pagi dari pagi hari bagi yang terlupa niat di malamnya agar tetap berhasil puasanya menurut Imam Hanafi. Jadi gitu. Hari Imam Malik tanggal 1 Ramadan, malam Ramadan pertama tarawihku niat ingin puasa sebulan penuh. Dan aku karena tanggal pira kali niat nganggo mazhab Imam Malik jadi bisa 30 kilo biasa. Lah segi nganggo mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi itu boleh niat puasa esok-esok. Wis subuh loh. Aku mau bunguran niat. Aku sakit niat. Pokoknya esok-esok bersubuh boleh niat esok-esok. Imam Malik, Imam Hanifah itu. Jadi yang meru Imam Malik niatnya bengi-bengi sebulan penuh. Tapi anggar kelalen, bengi-bengi kelalen, melu Syafi'i itu bengi kelalen, ya suka-suka niat melu Abu Hanifah. Abu Hanifah kaya Imam Syafi'i tiap hari itu niat, tiap hari niat. Tapi anggar bengi kelalen oleh suka hari Hanafi. Imam Syafi'i enggak, itu bengi sok wis. Makanya pikir terawih antara kita bareng-bareng. Nah, itu gak mau itu nggak ibadah saya. Kalau enak ngono ngerti terawih sama aku. Nah terawih dewetan yang wis kalian mana? Keterangan menurut Imam Syafi'i wajib berniat setiap malam karena setiap hari terpisah oleh yang membatalkan puasa. Dua, menurut Imam Malik
tidak disyaratkan niat puasa setiap malam. Yang pertama terus bulan penuh oleh. Menurut Imam Hanafi tidak diwajibkan berniat pada malam hari suka-suka oleh sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Nah, bahwa bihun anna mahalahu in qallada wa ila kana mutalabbisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi. Yang jelas sesungguhnya sahnya puasa dengan niat seperti tersebut tadi adalah kalau orang bertaklid kepada Imam Malik dalam mencukupkan niat sekaligus sejak awal malam Ramadan dan niat pada awal hari esok bertaklid kepada Imam Hanafi. Kalau tidak punya taklid berarti mengerjakan amal ibadah yang rusak menurut etikatnya, haram hukumnya. Jadi ngerti. Oh, ini aku taklid dari Imam Malik. Kudu ngono. Aku pendapatannya gawe orang. Tolong. Gawe. Mari Imam Malik tadi orang. Wasuri wali fardihi esawmi walau nadron atau kafaratan atau mastikain iskoin amal bi al-imam tabditun ay iko uniyah lailan ay fi ma baina urbi syamsi wa dzulfajri wa fi sumil mumayyiz. Untuk kefarduan puasa walaupun puasa nazar pokoknya puasa sing wajib-wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifaroh, puasa istisqa. Istisqa itu wajibnya kalau diperintah pemerintah. Istisqa atas perintah pemerintah ya, imam. Pemerintah menganggap bahwa ini sudah lama ada hujan, mari kita puasa. Habis puasa besok istisqa. Jadi malam-malamnya kudu lihat. Disyaratkan berniat pada waktu malam, yakni antara terbenam matahari dan terbit fajar. Dengan berpuasa seorang anak mumayyiz. Jadi anak-anak kecil yang diajari niat, diajari puasa, malamnya tidak niat bareng. Nawaitu, Kamaruddin, Anak-Adai, Fadisari. Jadi yang dimaksud puasa fardu itu ya puasa Ramadan, terus puasa nazar, terus puasa kafarat, terus puasa diperintah oleh imam, itu juga wajib. Nyata itu bengi-bengi. Qala syekhuna law syakka hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajri aw ba'dahu lam tasihah. Li'anna al-adamu biha lailan. Idil aslu fi kulli hadisin taqsimu bi aqrabi zamanin. Syekhuna berkata kalau orangnya ragu apakah niatnya itu jatuh sebelum terbit fajar atau sesudahnya, maka tidak sah puasanya. Sebab asalnya tidak jatuh niat itu pada malam hari. Karena setiap yang baru terjadi diperkirakan dengan zaman yang terdekat, yaitu dalam hal ini jatuh niat sesudah terbit fajar. Asal atau pokok niat ialah niat. Zaman terdekat ialah terbit fajar. Jadi umumnya orang suka-suka begitu. Aku begini niat saya wis lebih juga. Berarti wis itu asal bawa makna enggak. Sebab dia itu ragu-ragunya itu ketika subuh. Berarti ya subuh. Jadi tidak sah puasa niat ragu-ragu mau aku nyate subuh juga. Ya nyate orang sah puasa. Jadi anggar kaya ngono melo taklid maring mazhab Abu Hanifah oleh niat esuk-esuk paduku kalau langsung ngomong aku niat taklid dari Imam Abu Hanifah
oleh niat puasa fardu besok. Kayak puasa sunnah kan oleh niat puasa sunnah besok boleh satu sarapan niat aku sampai jam 10 baru sarapan aku puasa boleh puasa sunnah Imam Syafi'i oleh Imam Syafi'i. Pokoknya turun berzuhur. Dia lu sarapan urung mangan apa-apa mama. Bihilafi malau nama sumasaka al-tara afraju awla dan asa ada mukul dia di asli madkur aidon. Berbeda lagi nih. Lain halnya kalau orang yang berniat kalau merasa ragu apakah sudah terbit fajar atau belum ya ini pasnya rawa itu sama rutin otonom loh itu fajar belum ya berarti belum fajar tapi mau kan enggak mau kan ragu-ragu itu aku mau ya dari beberapa jam sebelum fajar ya jadi niatnya sebelum fajar nah gitu sih kedua izin dia niat sedang berniat itu sambil delok baca dulu ternyata ini baca dulu ya berarti dulu untuk baca balaya pulahan aku oklin wajima'in wa qoblal fajri na'am rakotaha qoblahu kita jadi dia Quran. Makan dan jima umpamanya sesudah niat dan belum terbit fajar tidak membatalkan puasa. Ya biasa kan niatnya berterawih berniat terus mangan ya di sahur barangnya apa-apa. Tidak batal puasa. Betul demikian kalau yang menghentikannya sebelum terbit fajar atau menjelang dengan murtad berarti batal puasanya. Dengan berarti ya belum memperbarui. Itu yang murtad kondisi batal ke puasa batal sebab murtad. Oh ini kan tadi enggak batal sebab mangan itu jima. Kata inun liman wiyin fil fardhi ke Ramadan Al-Nazir Al-Kafarutin Jayan dia kula lailatin Anahu so'imu wadan An Ramadan Awil Nazir Awil Kafarah Wa illam yu'ayin sababaha. Wajib menentukan yang diniatkan pada kefarduannya beli puasa fardu bulan Ramadan atau fardu nazar atau fardu kafaroh itu diusahakan dengan berniat puasa setiap malam bahwa akan berpuasa besok harinya di bulan Ramadan. Nazar atau kafaroh sekalipun tidak menentukan sebab kafarohnya. Kafaroh kan macam-macam sebab opo tapi kafaroh sumpah kafaroh memang tidak diomongkan nggak apa-apa sebenarnya aku niat puasa kafaroh fardu niat puasa fardu kafaroh kalau nawa soma an fardi atau fardi waktu lam yakfina am man alaihi Ramadan ini nazir atau kafarotil min jahatil muslimatil lam yustarat at-ta'inu liqtihatil jinsi. Maka jika orang berniat puasa fardu atau dari kefarduan waktu puasa tidak mencukupi. Jadi ngomong fardu tok. Tidak ngomong fardu apa, fardu Ramadan apa fardu kafaroh gitu. Jadi jika orang berniat puasa fardu atau dari kefarduan waktu puasa tidak mencukupi.
Betul demikian, hanya orang yang berkewajiban mengkodok puasa 2 kali Ramadan, puasa nazar atau kafarat dari sebab yang berbeda-beda seperti nazar untuk berbuat kebaikan, ibarat karena melanggar kewajiban haji atau ibarat sumpah dan sebagainya, maka tidak disyaratkan harus hitungan niatnya seperti untuk kodok bulan Ramadan yang terdahulu atau yang keduanya dan sebagainya. Sebab masa jenisnya yaitu sama-sama bulan Ramadan, sama nazarnya atau sama kafaratnya. Jadi meskipun menentukannya tidak harus detail. Saya niat kodok bulan Ramadan. Padahal utang itu kodok bulan Ramadan dan Ramadan ini orang apa? Orang aku niat kodok bulan Ramadan, orang mau bikin aku boleh sah. Wah baru habis kita tabjid fil fardi anin nafli pada siyu orang muakotan aniyatu qabla zawal liqabari sahih. Kecuali dengan kalimat disyaratkan niat pada malam hari pada puasa fardu ialah puasa sunnah. Jadi puasa fardu itu niatnya harus malam, tapi puasa sunnah enggak, pagi-pagi boleh. Maka puasa sunat itu sah apabila berniat puasa sebelum tergelincir matahari. Jadi sampai jam 11 kok jam sarapan terus aku niat puasa itu sah. Tapi harus jam 1 pas sembahyang zuhur terus sarapan aku ya, aku tak puasa orang sah. Tapi terus lewat separuh hari. Walaupun puasa sunnah tersebut waktunya tertentu seperti puasa dari hari Arafah dan sebagainya. Karena ada hadis Nabi atau ini Aisyah Tahola alaihi Rasulullah sallam zata yaumin faqala hal indakum syai'un qultulah wala fa ini dan asu qalat wa tahola alaihi yauman akhar faqala indakum syai'un qultu na'am qala idzan aku pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku. Lalu beliau menanyakan, apakah padamu ada sesuatu? Sarapan enggak? Jawabku tidak ada. Kata beliau, kalau begitu aku akan berpuasa. Kemudian pada hari yang lain Rasulullah masuk ke rumahku lalu bertanya, apakah padamu ada sesuatu? Jawabku ada. Lalu beliau bersabda, kalau begitu aku akan berbuka. Tadi sudah niat puasa, barang orang sarapan tadi puasa kaya. Jadi kalau puasa itu boleh begitu ya, boleh asal belum matahari tergelincir belum zuhur. Ada zuhur sudah sah niat puasa sunnah. Fi anafla aidan wa yasihu walau mu'aqqatan bi niyati mutlaqatin kama tamadahu wa dikecualikan pula dengan kalimat ta'yin pada puasa fardu yaitu pada puasa sunnah, maka sah dengan niat puasa secara mutlak. Saya niat berpuasa tanpa ada penjelasan puasa apa, dan kemudian sebuah puasa dahulu. Lalu pada puasa ini ditentukan waktunya seperti puasa hari Senin, Kamis, Asyura, Arafah dan sebagainya. Bagaimana dikuatkan dipegang oleh seorang ulama saja seperti Syekhudi dan Khotib saat ini. Jadi puasa sunnah tidak usah dijelaskan, tidak apa-apa. Ini tanggal 1 Syuro, 1 Muharram. Niat puasa sunnah, aku niat puasa sunnah 1 Muharram, merasa orang aku.
Kalau punya puasa Senin, puasa Kamis, Rabu, orang puasa Senin bebas artinya tapi longgar. Na'am bahasa bil majmu' istiratu ta'yin birawatib ka Arafah wa ma ma'aha fala yasulu ma'aha wa innama. Demikianlah telah dibahas dalam kitab majmu' persyaratan adanya penentuan dalam puasa rawatib seperti puasa hari Arafah dan puasa lain yang bersamaan dengan hari Arafah, maka tidak berhasil atau tidak sah menyertakannya puasa rawatib dengan puasa lainnya meskipun diniatkan. Dan halnya dengan niat sunnah salat rawatib dapat disatukan dengan tahiyatul masjid. Jadi orang yang di Arafah kan orang yang tidak dan terus salah satu fil haji puasa batin tidak jatuh gitu kan. Lalu kan ada puasa rawatib. Tapi nggak usah dicampur-campur niat yang lain ya ini itu untuk Arafah. Berbeda kalau sunnah rawatib campur ke tahiyatul masjid boleh apa-apa. Wal muqtadul qiyas kama qala al-Asnawi anna niyatahuma mubtilatun kama law nawa zuhura wa sunnatahu aw sunnatahu wa sunnatul asri. Bahkan tuntutan kias sebagaimana perkataan Imam Asnawi adalah sesungguhnya berniat puasa rawatib dan lainnya disatukan membatalkan puasa, seperti orang berniat salat fardu zuhur dan sunatnya. Kalau niat salat qobliyah, kalau salat zuhur karena sudah boleh batal. Ya boleh mau puasa salah satu fil haji udah itu mau dicampur puasa Senin Kamis ya nggak boleh. Atau sunat zuhur disatukan dengan sunat asar nggak boleh. Sunat zuhur, sunat asar, sunat asar. Faqulun yati al-mujati nawaitu sawma Ramadan walau bidul fardi al-mu'tamad kama sahu bil majmu' tabaan bil aksarin ya anna sawma Ramadan dan bagi laku bil fardun. Niat puasa yang mencukupi itu boleh sedikit minimal. Saya berniat puasa Ramadan walaupun tidak menyebut kata fardu. Dan namanya itu sawma Ramadan. Namanya itu sawma Ramadan. Nah, cukup. Orang namanya itu sawma Ramadan dan fardi. Namanya itu sawma fardi Ramadan. Orang fardu ini namanya itu sawma Ramadan atau misalnya kan namanya itu sawma fardi Ramadan misalnya gitu. Jadi tapi tak apa-apa, nggak fardu, nggak apa-apa juga. Kalau Ramadan mesti fardu. Jadi dalam berpuasa menurut kaul mu'tamad sebagaimana yang ditaskhih dalam kitab majmu' karena mengikuti kebanyakan ulama. Sebab sebenarnya puasa Ramadan bagi orang yang balik ya fardu. Kalau tidak mau, saya usai fadluri, usai zuhro, orang wis oleh. Kamu tentu kalami rogo wal minhaj wujubu au bila udil kama qala Syekhoni. Karena beliau istaharu fi kalamihim fi tafsir ta'yin. Ini bagaimana pendapat lain mana? Tujuan perkataan Raudhah kita Raudhah dari kitab minhaj mewajibkan adanya niat fardu ya, fardu Ramadan atau tidak harus meniatkan sama wajib dari esok. Bagaimana kata dua syekh, sebab lafaz esok wajib termasuk dalam perkataan ulama dalam menerangkan ta'yin. Jadi maksudnya apa ya? Nawaitu Ramadan an ata'i wa disai Ramadan. Abi kono abi kira lu mamane ora ya. Apa orang mau wajib
Tapi ngapi ke sama Odin. Bahwa fil haqiqah laysa fi haddi ta'in fala yajibu ta'arrudu lahu khususi bal yaquduhu fi sawmi syari al-manwi li husul ta'in hina izin lakin qad yatakalam misalnya al-mazjadi adapun kalimat esok sama Odin itu pada hakikatnya bukan atau tidak termasuk batas ta'in, maka tidak wajib menyatakannya secara khusus esok. Bahkan cukup termasuk kalimat esok itu dalam niat puasa bulan Ramadan yang niatannya. Sebab ketika itu dalam menyebut bulan Ramadan sudah termasuk ta'in. Akan tetapi menurut Syekhuna seperti Syekh Badjad wajib menyebutkan esok. Ya, menurut lagunya biasa kan apa itu sama Odin anak taiful saya Ramadan itu lengkap. Itu orang-orang istilah ulama-ulama masih benerin. Wa akmaluha paling baiknya ya tawa itu sama Odin an adai pada Ramadan pilcari pada Ramadan pilcari yang kecil li idhofatihi lima ba'dahu wa risalati illa ta'ala risalatinya inaidin istifaqoh. Jadi ada punya puasa yang paling lengkap ialah nawaitu soma wajin an adai farzi Ramadhani. Jadi dikasroh ini kalau saya Ramadhana ini dikasroh setiap mana dikasroh itu. Jadi idhofatihi lima ba'dahu karena dia menjadi mudhof. Ibu adalah sudahnya, yaitu apa hari sanati an adai farzi Ramadan ini hari sanati nilai ta'ala. Lafaz Ramadan dijarkan sebab diilofakan kepada lafaz sesudahnya karena bahasa tersebut sah secara ittifaq. Jadi perbedaan Ramadan antara orang muda pada Ramadan karena kan itu isim mensorib. Masih itu alamat cereng namanya fakta ini. Tapi ini tidak, ini karena dia sebagai mudhof. Mudhofnya adalah mudhof ilaihnya hari. Wa bahasa al-Azra'i annahu law kana alaihi mithl adai ka qada'i Ramadan qablahu lazimahu ta'arrudu lil adai atau ta'in salah. Imam Azra'i telah membahas bahwa sesungguhnya kalau ada seseorang melaksanakan kewajiban, umpamanya kewajiban qada puasa Ramadan tahun sebelumnya, mempunyai kewajiban berbeda, maka wajib mengeluarkan ada atau melaksanakan kewajiban waktu itu atau menentukan tahunnya. Jadi masalah itu ono wong tentang Ramadan sendirian. Barang ini ada nama itu sama kan ada ipal Ramadan. Kalau hari sanati berarti apa biar saya karena tahun dia juga ikutan. Nah ini tak jalan hari sanati. Udah. Sekarang tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Barangkali ada yang tanya masalah itu. Wa yafturu amidun la nasin lissomi wa ingkasura minhu lahu jimain wa uklin alim. Batal puasa orang yang sengaja membatalkannya, bukan orang yang lupa
akan puasanya walaupun hari itu dilakukannya berulang kali. Semuanya melakukan jima atau makan, serta orangnya mengetahui mengenai hukum tersebut. Jadi kalau orang lupa makan tidak batal, tapi kalau sengaja amidun lanasin tidak lupa ya batal. Sabda Nabi, manasya wa huwa shaimun